Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan Soleha kelas 5A dan 5B. Ustadz akan menjelaskan dua soal tugas untuk hari ini ya, nomor 2 dan nomor 8 yang dievaluasi 2 halaman 10 tadi yang Ustadz sudah sampaikan untuk tugas. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nomor 2 36/12 ditambah 53/7. 53/7. Oke, Soleh dan Soleha, untuk mempermudah ya, tadi Soleh dan Soleha ada yang menggunakan cara yang lain ya. Alhamdulillah, berarti Soleh dan Soleha bisa memahami di luar daripada cara yang Ustadz sampaikan, karena Ustadz hanya menyampaikan dengan satu cara, oleh karena keterbatasan kita dalam membuat video. Nanti kalau Ustadz buat berbagai cara, videonya lama ya. Jadi Ustadz akan membuat satu cara dulu, nanti pas luring baru Ustadz sampaikan semua caranya, seperti itu ya. Oke Soleh dan Soleha, karena ini adalah pecahan campuran, maka untuk mempermudah kita rubah menjadi pecahan biasa. Adapun cara merubahnya sama seperti yang Ustadz sudah sampaikan sebelumnya ya. Jadi caranya adalah 12 kali 3, 36. 36 tambah 6 sama dengan 42 per 12. Kemudian ditambah 7 kali 5, 35. Ditambah 3, 8 per. Langkah pertama sudah selesai, yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tetapi karena penyebutnya belum sama, jadi belum bisa kita langsung jumlahkan. Tadi Ustadz perhatikan ada Soleh atau Soleha yang setelah merubah langsung dia menjumlahkan pembilang. Nah, perhatikan ya, ini penyebut belum sama ya. Jadi langkah kedua, kalau kita sudah rubah seperti ini dan penyebutnya belum sama, maka langkah kedua adalah kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menentukan KPK dari 12 dan 7. Ya, sebelumnya Soleh dan Soleha, dalam menentukan KPK ya, kalau bilangan yang kita cari KPK-nya itu adalah semua bilangan prima, maka kita bisa langsung mengalihkan ya. Misal 2 dan 3 termasuk bilangan prima. Nah, ini bisa langsung kita kalikan, 2 kali 3 sama dengan 6, maka KPK 2 dan 3 adalah 6. Tetapi kalau misalnya selain daripada bilangan prima semua, maka kemungkinan untuk kita langsung mengalihkan bisa, tapi kemungkinan tidak bisanya ada. Jadi harus tahu sebenarnya, harus teliti ya. Nah, contoh seperti 12 dan 7 ini. 12 dan 7 ini sebenarnya kita bisa pakai cara sengkedan, bisa kita pakai cara pohon faktor dan lain sebagainya. Tetapi ini juga bisa langsung kita kalikan. Jadi 12 dikali 7. Tapi kalau Soleh dan Soleha masih ragu, misalnya oh ini bisa nggak ya dikalikan, katanya Ustadz bisa langsung dikalikan. Nah, jangan. Lebih baik Soleh dan Soleha pakai cara sengkedan atau cara yang sederhana dengan terus melipatkan itu, menjumlahkan dengan cara melipat terus, atau pakai pohon faktor jika ragu ya. Jadi ini 12 kali 7 kebetulan bisa seperti itu ya. Jadi 84 ditambah 84. Ini mewakili ini mewakili ini. Jadi Ustadz itu biasanya kalau sudah kita tahu KPK-nya, maka Ustadz lebih mudah dengan cara langsung kita tulis seperti ini dulu, langsung 84 ya. Jadi setelah kita tahu KPK-nya 84, caranya selanjutnya adalah 84 dibagi 12. 84 bagi 12 hasilnya 7 ya, karena tadi kita 84 ini adalah hasil dari 12 dikali 7. Jadi otomatis 84 kali 12 itu hasilnya pasti 7 ya. Kemudian 7 kali 42 sama dengan 294. Nah, 294. Kemudian 84 ini kita bagikan 7 yang ini, otomatis hasilnya 12 ya. 12 dikali 38 sama dengan 454.
456. Nah, setelah langkah seperti ini soleh dan soleha, kita lihat kan penyebutnya sudah sama. Maka kembali ke konsep awal, yaitu penjumlahan penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, di sini kita langsung menjumlahkan 294 ditambah 456 sama dengan 750 per 84. Seperti itu. Nah, kemudian tadi juga Ustadz perhatikan ada soleh dan soleha yang cara menyederhanakan atau cara membaginya ini dia menghapus nolnya ini, kemudian 4 di bawah dihapus. Mungkin karena kemarin Ustadz sempat menyampaikan ya. Nah, tetapi maksudnya Ustadz itu ketika misalnya di sini terakhir 0 seperti ini 750, kemudian di bawahnya misalnya 80, itu baru bisa penyederhanaannya bisa langsung kita buang masing-masing 0 di belakang. Begitu ya soleh soleha, kalau misalnya sama-sama bilangan terakhirnya itu ada 0 seperti itu, maka 0 yang terakhir sama-sama kita buang. Tetapi kalau seperti ini modelnya itu tidak bisa. Misalnya seperti soleh soleha tadi 0-nya dibuang, 4-nya dibuang. Nah, itu enggak boleh ya. Jadi di sini kita harus membagi 750 dibagi 84. Nah, itu kan hasilnya 8 ya. Hasil pembagiannya 8. Kemudian ternyata sisanya itu ada 78. Sisa dari baginya. Kemudian per 84. Nah, ini sudah benar sebenarnya, ini benar, tetapi seperti yang Ustadz sampaikan sebelumnya dalam video bahwa kalau pecahan atau bilangan itu masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan sampai ke yang paling sederhana ya. Nah, ini kita sederhanakan. Ini kan bilangan genap ya, soleh dan soleha 78 dan 84 ya. Ini tidak usah dilihat ya, karena kita langsung tulis 8 aja. Kita fokus penyederhanaan ke 78 per 84 nya. Nah, kalau kita lihat ini adalah sama-sama bilangan genap, soleh dan soleha. Supaya cepat, supaya tidak bingung, kalau membagi bilangan genap itu langsung saja dibagi 2 dulu. Karena semua bilangan genap itu bisa dibagi 2. Oh iya, kalau 4 Ustadz bingung, nanti aja. Jadi penyederhanaannya bertahap, langsung dibagi 2 gitu ya. Jadi 78 dibagi 2 itu kan hasilnya 39. Nah, saya tulis begini ya, bagi 2. Kemudian 84 dibagi 2 hasilnya 42. Seperti itu. Nah, ternyata kalau kita lebih teliti lagi, 39 dan 42 ternyata sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi kita sederhanakan lagi. Nah, kita tulis lagi 8. Nah, ini ternyata bisa dibagi 3 soleh-soleha. Nah, berarti 39 dibagi 3 hasilnya 13. 42 dibagi 3 hasilnya 14. Ternyata ini adalah hasil yang paling sederhana dari soal ini. Nah, seperti itu ya soleh dan soleha, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetapi sekali lagi, jika soleh dan soleha nih kan ada tuh cara, misalnya kita langsung ambil 3 ditambah 5 dulu, baru ini sudah jadi pecahan biasa. Jadi kita tinggal menghitung ini nanti. Kan bisa juga seperti itu. Jadi tidak merubah ke pecahan campuran jadi biasa seperti ini. Tapi kita misalnya 3 ditambah 5 ditambah 6 per 12 ditambah 3 per 7. Nah, ini bisa. Tetapi sekali lagi soleh dan soleha Ustadz menyampaikan hanya satu cara. Nanti kalau misalnya pas daring atau Ustadz kalian mau nanya cara yang ini Ustadz bagaimana, itu boleh langsung japri ya. Karena kalau Ustadz kasih contoh dengan semua cara itu bisa lama waktunya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 8. Kita lihat nomor 8. 3 per 5
tambah 2%. Nah, sekali lagi soleh dan soleha, untuk mempermudah, kalau pecahan itu pecahan campuran, desimal, persen, itu kita rubah menjadi pecahan biasa. Itu lebih supaya bisa lebih mudah dengan cara seperti tadi. Nah, ini 5 kali 3 15 tambah 3 18 per 5. 2% kalau kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/100. Oke, karena persen itu adalah per 100 seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari tahu KPK dari 100 dan 5. Oh, bisa langsung cepat gitu ya. Kita pasti 100 gitu kan. Pasti 100 KPK-nya Ustadz. Ya, benar ya. Jadi KPK-nya adalah 100. Nah, kalau Ustadz langsung tulis lagi seperti ini. Jadi 100 dibagi 5 itu 20. 20 kali 18 adalah 360. Nah, kemudian ini 100 bagi 100, 1 kali 2, 2. Nah, kalau sudah sama-sama penyebut seperti ini, kembali ke konsep awal, yaitu tinggal menjumlahkan pembilang. 360 ditambah 2 sama dengan 362 per 100. Nah, kemudian kita bagi, ini anggaplah di sini 300 ya, supaya lebih mudah. 300 sisanya 62, nanti tinggal jadikan pembilang. Nah, berarti kan 300 bagi 100 3, jadi 62 sisanya. Nah, ingat, ketemu lagi tuh untuk penyederhanaan, ternyata bisa ya. Kita langsung bagi 2. Jadi 62 bagi 2 31. 100 bagi 2 50. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 331 per 50. Seperti itu soleh dan soleha ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, soleh dan soleha, jika ada hal yang belum dipahami bisa segera ditanyakan ya. Bisa tanya ke ayah bunda, bisa tanya ke adik kakak dan semuanya ya. Kalau tidak bisa, boleh langsung menjaprikan ke Ustadz kapan saja. Tapi kalau misalnya Ustadz telat balasnya, ya mohon maaf, karena bisa jadi Ustadz ada membuka yang lain atau lagi menjawab japrian-japrian yang lain seperti itu ya. Demikian soleh dan soleha, terima kasih atas semangat belajarnya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.